Kamu pernah diselingkuhin? Atau kamu yang pernah selingkuh? Udah. Ini Putri ya, istri saya ya, ngamar. Ini cowoknya. Oke, semua udah jelas ya. Sayang, kangen, mau ke kosan. Julia Prastini dengan pria bernama Safri Ramadan masih menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Publik dibuat penasaran, apa sebenarnya. Selamat datang di ruang narasi, ruang untuk berhenti sebentar dan mendengarkan isi hati dengan jujur. Hari ini kita akan ngebahas topik yang sensitif tapi dekat dengan banyak orang, perselingkuhan. Topik yang sering dipenuhi amarah, penghakiman, dan rasa sakit. Tapi di ruang narasi kita coba melihatnya lebih dalam. Bukan untuk membenarkan, tapi untuk memahami. Karena di balik perselingkuhan, selalu ada cerita yang lebih kompleks daripada sekedar siapa salah, siapa benar. Banyak orang mengira perselingkuhan terjadi karena kurang cinta. Padahal seringkali bukan itu. Kadang yang kurang adalah komunikasi, kehadiran emosional, rasa dihargai, atau koneksi batin. Ada orang yang selingkuh bukan karena nggak sayang, tapi karena ngerasa kosong. Merasa nggak dilihat, nggak difahami, nggak lagi ngerasa hidup dalam hubungan. Perselingkuhan dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan dalam suatu hubungan yang pada akhirnya mempengaruhi komunikasi, intimasi, dan kepuasan berpasangan. Dalam jurnal psikologi well-being pada wanita dewasa awal yang mengalami perselingkuhan dalam hubungan, riset fenomenologi pada perempuan dewasa awal yang mengalami perselingkuhan menunjukkan dampaknya sangat kompleks, yaitu rasa tidak berharga, kehilangan kepercayaan, isolasi sosial, bahkan perubahan tujuan hidup. Sedangkan dampak pada anak dan keluarga, selain pasangan, anak-anak dalam keluarga yang terjadi perselingkuhan juga bisa mengalami perilaku sosial negatif dan trauma emosional. Ini bukan pembenaran, tapi pemahaman. Karena tanpa memahami akar, luka ini cuma akan terulang. Perselingkuhan itu melukai semua pihak. Yang diselingkuhi ngerasa dihianati, nggak cukup, kehilangan kepercayaan. Yang berselingkuh seringkali juga bergulat dengan rasa bersalah, kebingungan, konflik batin, dan pihak ketiga seringkali juga membawa luka dan kekosongan sendiri. Perselingkuhan jarang sesederhana orang jahat bertemu kesempatan. Seringnya itu adalah dua atau lebih jiwa yang sama-sama kosong bertemu di waktu yang salah. Daripada cuma bertanya kenapa dia selingkuh, mungkin pertanyaan yang lebih dalam adalah apa yang sebenarnya hilang dalam diri? Kebutuhan emosional apa yang gak terpenuhi? Luka lama apa yang belum sembuh? Kadang perselingkuhan adalah gejala, bukan akar masalah. Gejala dari kurangnya koneksi dengan diri sendiri, ketakutan akan kesepian, kebutuhan validasi, atau luka masa lalu. Kalau akar ini nggak disadari, pola yang sama bisa terulang di hubungan berikutnya. Spiritual awareness mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Kalau diselingkuhi, apakah aku berani mengakui lukaku tanpa menyalahkan diriku sendiri? Kalau pernah selingkuh, apakah aku berani melihat kekosongan dalam diriku yang coba kuisi lewat orang lain? Kesadaran ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk bertumbuh. Karena hubungan yang sehat dimulai dari diri yang utuh. Tidak ada hubungan yang bisa mengisi lubang di dalam jiwa yang belum kita sembuhkan sendiri. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa arti kesetiaan buatku? Apakah aku hadir sepenuhnya dalam hubunganku? Apakah aku jujur dengan kebutuhanku? Kadang penyembuhan bukan soal bertahan atau pergi, tapi soal memahami diri lebih dalam. Perselingkuhan adalah luka, tapi juga bisa menjadi pintu kesadaran. Kesadaran untuk mengenal diri, memahami kebutuhan emosi, dan membangun hubungan yang lebih sehat. Kalau kamu sedang melalui fase sulit dalam hubungan, ingat, kamu gak sendirian. Gimana pendapat kamu? Coba tulis kolom komentar.